Halo dan Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman MWG di channel YouTube kita Monkey World Gears TV. Oke guys, apa kabar? Dan kita udah di penghujung tahun 2024, yang mana biasanya di penghujung tahun itu ada motor-motor atau tipe-tipe motor dari brand KTM yang rilis di Indonesia dan yang akan rilis di tahun depan. Karena kenapa? Karena kemarin biasanya di akhir tahun juga di bulan November EICMA itu selalu diadainnya di bulan November, dan di EICMA itu semua brand-brand motor merilis varian-varian tergokilnya gitu. Dan yang pasti biasanya masuk ke Indonesia itu adanya di tahun depan. Oke, sekarang gue pengen bahas dulu satu motor satu-satunya, saat ini masih baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Ini rilis di EICMA kalau nggak salah tahun lalu, ya kan? Oh iya, tahun lalu kalau nggak salah, ya kan? Dan sekarang ini ada di Indonesia. Dan ini baru satu-satunya. KTM 890 Adventure S. Gokil ya bentuknya ya. Oke, sekarang kita bahas yuk. Jadi sebelum kita bahas untuk yang tahun depannya ya. Tahun ini KTM melalui rumah barunya yaitu Premier Auto Asia atau PAA, yang alhamdulillah yes, kemarin juga kita baru ngadain event kolaborasi antara Monkey World Garage, Motobras, dan Premier Auto Asia dan juga Idemitsu. Kita bikin Orange Nation merayakan 30 tahunnya Duke, ya kan? Di situ sudah ada varian-varian terbarunya dari si Duke, keluarganya Duke, dari yang 990 sampai yang 1390. Nah, sekarang kita bahas yang adventure-nya. Ini adventure yang kalau gue bilang untuk mesin udah jelas lebih cukup banget. Kenapa? Karena kita sendiri punya Meong C790. Dan gue ngerasain 890 ini jauh lebih gila lagi untuk mesin. Walaupun basic mesinnya masih sama, LC8 ya kan. Tapi memang dia kalau yang di 990 atau 1390 seingat gue dia udah LC8C ya kan. Kalau ini masih LC8. Jadi base mesinnya masih sama. Cuman teknologinya banyak improvement gitu. Nah, ini bentuknya kalian bisa lihat sendiri udah berubah total untuk dari tengah ke depan ya kan. Terus untuk TFT juga sama, untuk mudah berubah total. Ini bakal gue share ke lo. Oke, jadi ini motornya Om S dari Bandung yang mempercayai ke kita dari dulu. Kebetulan mereka sudah sering kolaborasi sama kita untuk modifikasi motor-motornya beliau, ya kan? Dan sekarang motor baru ini pun sama. Jadi dari dealer, fresh from dealer, masih 0 km, langsung dikirim ke MWG untuk kita touch up dan kita bikin makin keren karena sesuai dengan peruntukannya. Beliau senang touring, senang main dual purpose, jadi kita modifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, 890-nya udah keren banget bentuknya. Ini kita tambahin yang memang sebetulnya kalau di web itu ada yang namanya auxiliary light atau fog light yang udah terpasang. Kalau di webnya ya, ternyata itu masuknya ke power parts. Nah, cuman kerennya 890 dia udah nyediain tempat. Ini udah nyediain tempat, jadi dia tinggal dipasang aja. Tinggal dipasang, ya kan? Terus kabel-kabelnya juga udah ada tempatnya, dan pasti seperti biasa. KTM selalu nyediain wiring untuk aksesoris. Jadi headlight fog lightnya kita pasangin dengan tampilan kayak gini. Kalian bakalan lihat tadi nanti kayak gimana ya kan. Terus habis itu karena memang belum banyak juga pilihannya, tapi kita kebetulan untuk power part kita ada semua, ya kan. Jadi ya akhirnya kita pasangin yang power parts. Karena kenapa juga? Power part gimana jauh lebih bagus bentuknya.
functionnya jauh lebih bagus gitu kan dibandingin yang aftermarket. Skid plate, ini kita pasangin power parts. Terus knalpot tadi udah kita pasangin Acra, ya kan, Acra Profit. Cuman ternyata katalisnya dia yang di resonator atau di tabung tengah itu udah ada tambahan sensor CO. Jadi kalau kita mau rubah seperti 790 yang lama, kita rubah, dia harus kita bikin lagi untuk sensor CO-nya. Jadi emang ini udah beda banget karena memang dia Euro 6 ya. Jadi udah beda banget. Akhirnya nggak jadi karena suaranya Acra terlalu smooth. Tapi kita untuk Acra kita lengkap banget dari 390, 790, 1190 yang lama pun kita ada, Super Duke ada, sampai 1290 terbaru. Akhirnya kita rubah, kita ganti. Oke, nggak jadi kita pakai Acra, karena kita selalu brainstorming ya, kita selalu tukar pikiran. Akhirnya kita pasangin si Remus yang Black Hawk. Karena Remus Black Hawk juga seperti di Meong juga kita pakai Remus Black Hawk, dia bentuknya paling pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. DB killer bisa dicabut, jadi suaranya lebih ngeblar, ya kan? Terus habis itu tambahan top rack dan tail pack. Jadi memang nggak banyak. Jadi maksudnya beliau nih nggak, karena memang sebetulnya sih beliau pengennya banyak dipasangin semua. Crash bar-nya pengen dipasangin, cuma kebetulan crash bar-nya belum masuk. Mungkin akan masuk sekitar Januari. Lower crash bar-nya dari power part. Jadi kita pasangin yang ada dulu, yaitu fog lamp tadi sesuai kebutuhan. Terus skid plate karena memang takut pada saat main dual purpose harus dijaga bagian bawah. Knalpot biar ada suaranya. Setelah itu ini tailpack dari Enduristan yang large. Nah, cuman tailpack ini kita pasangin ke base plate dan top rack-nya Givi. Karena kita juga sekarang udah ya bisa dibilang jadi dealer Givi, ya kan. Jadi kita coba untuk mix and matching apa yang bisa kita pasang di motor yang estetikanya dapat, looks-nya dapat, function-nya dapat, ya kan. Oke. Jadi ini motornya untuk yang tahun ini, ya kan. Kalau yang melihat sih, jadi ada fog lamp-nya. Kalau kalian lihat di web atau di Google, dia persis banget posisinya kayak power part. Jadi looks depannya lebih oke. Terus kita dengar suaranya si Remus. Sangar ya. Oke. Kalau untuk lampu seperti biasa dia modelnya combo. Ini pakai yang ADV 4 ya kan. Jadi 40 watt dan dia cukup banget kalau untuk touring. Nah, gue mau kasih lihat ke lo perbedaan yang signifikan dari teknologinya dia. Dan oh ya, satu lagi. Kerennya motor yang dari PHA, dari importir resminya KTM Indonesia sebagai sole distributor, itu apa? Dia itu sebetulnya KTM selalu jual yang namanya tech pack. Jadi di sini dibandingkan dengan yang sebelumnya, dia udah ada modul untuk cruise control, ya kan? Kalau yang lama kita harus beli lagi modulnya, habis itu mesti aktivasi, ya kan? Nah, semua tuh ada di tech pack namanya. Jadi ada cruise control, ada quick shifter, ada rally pack. Rally pack itu kalau di 790R itu ada bawaannya, tapi kalau di 790S nggak ada. Nah, di 890S itu udah ada. Jadi bisa gue bilang S dan R untuk di 890 hanya beda di kaki-kaki, ya kan, sama spakboardnya di atas. Teknologi dan yang lain-lain semua sama, ya kan. Oke, so gue mau kasih ke lo sini. Oke, jadi tampilannya udah beda, ya kan. Sebetulnya kalau gue bilang sama dengan kayak 390 Duke yang G3, makanya Duke 390 yang G3 itu udah gennya gen big bike banget, ya kan. Gennya gen 790 atau 890. Tampilannya udah seperti ini, ya kan. Dan teknologinya yang gokilnya kalau lu beli dari si PHA atau sole distributor atau distributor resminya KTM, kenapa? Lu dikasih demo selama 1.500 km. Contoh, yang tadi gue bilang di tech pack itu ada rally mode. Tuh. Pada saat kita pindah ke rally, dia ada demo. Nah, demo ini kalian bisa pakai biar bisa ngerasain sensasinya dengan varian atau dengan teknologi tech pack yang full. Maksudnya full tech pack itu aktivasinya dinyalain semua untuk kalian bisa ngerasain sensasinya, ya kan? Nah, pada saat ini rally mode keluar,
throttle responsnya bisa kalian rubah. Kalian mau bikin street, agak slow, agak smooth, off-road mungkin agak lebih agresif, bahkan rally yang super agresif. Habis itu juga ada yang namanya slip adjuster. Ini gokil. Ini kayak di 790R. Tapi di 790R tidak ada gambarnya. Di sini dia ada gambarnya. Kalian mau seberapa aktif si traksi kontrolnya. Semakin kecil, semakin tidak aktif. Dalam artian motor bisa kalian sliding. Kalian bisa slide-in roda belakang kalian, ya kan? Itu kalian tinggal pindah ke 0, ya kan? Dan kalau misalkan dia tinggi, sampai ke 6 atau ke 7, itu semakin aktif. Habis itu ABS mode, seperti biasa, ada off-road dan road, ya kan? Terus MTC pun sama, ya ada on, ada off. Quick shifter ini demo, jadi kita bisa on, bisa off. Jadi itu yang keren dari motor ini. Saat kalian beli, kalian dapat trial untuk tech mode-nya, dan itu semuanya terbuka. Oke, ini untuk rally mode ya. Kalau balik ke street, dia hanya ada MTC dan MSR. MSR itu juga teknologi yang baru, yang artinya kalau disebut di sini motor slip regulation. Kalau mungkin kalau di mobil itu kayak limited slip differential. Jadi fungsinya selain hanya untuk si MTC-nya, ya kan, tapi juga dia bisa ngejaga biar nggak slip. Habis itu yang lainnya sih sama. Dan yang pasti gini nih, tampilannya sih udah gokil. Tuh. Tampilannya gokil ya. Baterai udah keren banget. Jadi tampilannya udah keren kayak gini. Nah, gue sekarang mau ngasih lihat kalian atau mau ngasih tahu bahwa yes, per hari ini kalian udah bisa booking atau kalian bisa booking untuk batch pertama KTM 390 Adventure yang Gen 2 atau yang 2025. Per hari ini kalian bisa datang ke Monkey World Garage, atau kalian bisa hubungin kita atau tim gue, atau bisa ngobrol sama gue langsung untuk booking langsung atau DP, ya booking lah ya bisa kita sebut, agar kalian bisa menjadi orang yang pertama nanti di tahun depan, di kuartal pertama, batch pertama juga KTM 390 Adventure, varian 390 Adventure Gen 2. Yaitu ada apa aja? 390 Adventure R, 390 Enduro, sama 390 SMR. Itu yang supermoto. Gokil ya. Kalian bisa lihat gambar-gambar semua. Jadi itu udah bisa kalian pesan, dan itu yang bakalan ngelengkapin variannya si 390 Adventure di tahun 2025. Dan seperti gue bilang lagi, kalian udah bisa mulai booking dari hari ini untuk batch pertama. Dan ini limited banget. Jadi hari ini aja kita udah dapat 3 yang booking, ya kan, termasuk Monkey World Garage pastinya, ya kan. Jadi kalian kalau yang pengen punya tadi 390R-nya, 390 Enduro, dan SMR, itu kalian bisa langsung booking. Nah, kalau mau bicara sedikit speknya, kalian sudah bisa browsing. Tapi gue mau bocorin sedikit bahwa SMCR itu ya jelas supermoto. Wheelsetnya 17-17. Terus kalau untuk Enduro, dia sama SC Adventure R, itu dia sama, wheelsetnya 18-21, udah spoke wheel semua, jadi udah nggak ada yang casting wheels, tapi lampunya kayak lampu trail, ya kan, lampunya lampu pesek, gitu. Dan WP-nya, suspensinya, itu WP-nya masih menggunakan Apex. Nah, yang paling tinggi itu adalah 390 Adventure R. R-nya itu mungkin bisa dibilang rally. Kenapa? Karena shocknya sudah Explore. Dia shocksnya Explore, WP Explore, jadi jelas pasti beda, travelnya beda dan segala macam. Nah, kalau bicara spek lainnya yang kelihatan dan yang mungkin yang Google udah pastikan itu akan sama dengan 390 Duke yang kita punya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Tampilan speedometer udah sama persis kayak gini nih. TFT-nya udah full color, ya kan. Terus teknologinya juga pun tech-pack-nya udah ada semua. Quick shifter kalian tinggal aktivasi dengan, kalau di Jakarta intinya kalau melalui importer resmi itu murah banget, cuma 3 juta untuk aktivasi quick shifter, ya kan. Terus abis itu dia juga udah tampilannya berubah total, ya kan. Terus disc brake-nya memang sekarang juga udah sama kanan-kanan. Terus si shock belakangnya juga udah di sebelah kanan, dia tidak center lagi, dia ada sebelah kanan. Nah, seat height-nya memang yang kalau gue baca sekilas itu tinggi banget ya, 880.
seat high-nya, ground clearance dan seat high-nya itu 850. Jadi 850 buat gue tuh lumayan tinggi. Tapi ntar kita lihat di kuartal pertama 2025. Mudah-mudahan bulan April atau Maret atau Mei, ya antara Maret, April, Mei itu udah nyampe ke Indonesia. Kita lihat gitu kan, dan kita bakal ramein lagi per-adventuran KTM untuk CC yang menengah. Dan yang pasti mesinnya menggunakan LC4C, persis dengan Duke G3. Yang mana CC-nya 399, jadi bukan 373. Dia 399. Udah pasti more torsi dan more power. Itu. Jadi itu karena ini motor ini udah beres. Hari ini udah beres. Kita modifikasi dan besok bakal kita kirim ke sang pemilik di Bandung karena dia mau langsung pakai buat touring, ya kan. Have fun Mr. S di Bandung untuk 890 Adventure-nya, dan congratulations menjadi orang yang pertama pakai 890 Adventure S di Indonesia. Oke guys, kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol pastinya gini. Kalian pengen ngobrol-ngobrol seru tentang KTM, pastinya Husqvarna kah ataupun CF Moto, kalian bisa datang aja ke Monkey World Garage. Kita ada di Jalan Cempaka 5 nomor 14, Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan. Terus juga kalian bisa follow IG kita pastinya di Monkey World Garage _official, atau kita ada jual beli motor second juga, use bike-nya, ataupun dan katalog juga itu di Monkey World Garage _katalog. Atau kalian bisa kunjungin Tokopedia kita atau ke web link kita biar nggak ribet. Jadi di situ ada semua. Itu ada galeri, ada katalog, ada maps dan yang lain-lain. Itu di www.monkeyworldgarage.com. Itu gokil ya. Dan gue bangga banget MWG menjadi yang pertama untuk memodifikasi motor ini. Nggak perlu perubahan total, asal punya taste, asal punya kita bilang, kita modified with style and passion, akhirnya jadi keren. Nggak perlu harus dipaksakan, kita menggunakan tempat yang ada, kita menggunakan media yang ada, bikin motor ini jadi lebih keren dan lebih fungsional. Gitu aja. Nanti kita bakalan bahas lebih detail, mungkin minggu depan kali ya, kita bahas lebih detail tentang si 390 Adventure yang terbaru di Gen 2, yang akan rilis di 2025. Dan juga kita bakalan review yang namanya Duke 250 Gen 3. Karena memang kemarin kita udah punya motornya tapi belum sempat kita review total. Nanti kita bakal review. Karena kenapa? Ada perbedaan yang sangat signifikan di mesin 250-nya Duke G3 dengan menggunakan mesin SHC, bukan DHC. Kenapa? Nah, nanti kita bakalan bahas. Oke, stay tune terus di channel YouTube kita. Masih sama gue Herman. Herman sign out. See you next video. Bye-bye.